kau ini Kim, inilah dia saya bilang senjata makan tuan. Hari ini, tepat pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2023, saya Razman Arif Nasution telah melaporkan saudari Putri Iklima Aprili alias Iklima Kim. Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, ya, dugaan tentang keterangan palsu. Iklima Kim, nanti tentang pasalnya, ancaman hukumannya ditambahkan oleh Saudara Rahmat. Iklima Kim, saya ingatkan kau, saya lama ini, 2 bulan lebih saya diberitahu oleh tim saya, termasuk Pak Rahmat, termasuk keluarga saya, termasuk tim saya di Medan. Laporkan, ini unsurnya masuk. Kenapa? Bayangkan, dia tanda tangan kuasa kepada saya, menyebut dia diduga dilecehkan oleh Hotman. Kalau dia ngomong ke saya bukan diduga, dilecehkan. Tapi karena saya orang hukum, saya diduga. Di situ surat kuasanya ada. Yang kita preskon bersama di sini, bunyi di surat kuasa itu apa? Emang yang menandatangani itu hantu apa? Fotonya ada. Jadi kau ini Kim, inilah dia saya bilang senjata makan tuan. Kau, kenapa saya menjadi geram? Sebenarnya saya selama ini masih nahan. Kasihan anak ini. Karena sempat mau bunuh diri, fotonya ada, tabrak, katanya nabrak ini, nabrak itu. Stres, yang keluar darah dari hidung. Saya menahan diri aja. Tapi begitu saya lihat postingan dia di salah satu podcast, waduh, menyebut A, B, C tentang saya. Wah, ini orang. Sudah, bismillah. Kita laporkan dia. Kenapa? Di saya dia tanda tangani surat. Adanya dugaan pelecehan oleh Hotman. Di sini dia sebut juga. Pertanyaannya, kalau dia tidak katakan tanda tangan, saya uji lab laboratorium Kabinetmas Mabes Polri. Kalau itu benar, telak kenanya dia. Dan pasti benar, karena dia tanda tangan, ada saksinya. Yang kedua, ada surat pernyataan. Kemudian yang ketiga, apalagi? Kalau dia mengatakan bahwa pernyataan dia tidak benar menandatangani, kok dia cabut kuasa? Yang poinnya itu juga nomor surat perihal yang sama tentang dugaan pelecehan. Di mana logika hukumnya? Jadi kau dilaporkan Hotman dan sekarang saya laporkan. Sudah, terimalah nasibmu. Dan saya tidak akan kasih ampun sama kau. Itu dari saya. Silakan. Ini saya fokusnya hanya kepada laporan polisi kita terhadap Iklima Kim yang baru kita sampaikan tadi di Polda Metro Jaya. Jadi laporan polisi yang kita sampaikan tadi berdasarkan laporan polisi nomor STTLP B-6/2023/SPKT Polda Metro Jaya. Fokusnya laporan polisi kita tadi itu terhadap keterangan palsu yang disampaikan atau dibuat oleh Iklima Kim. Ada 3 pasal dugaan kita. Yang pertama itu terkait dengan pasal 266. Jadi kalau pasal 266 KUHP ini, itu dia membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik. Ancaman hukumannya berapa? Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Yang kedua, pasal 242 KUH pidana. 242 ini fokusnya pada menyampaikan keterangan palsu di bawah sumpah atau yang kami anggap BAP, karena BAP dalam tingkat sidik itu biasanya sudah disampaikan di bawah sumpah. Biasanya kan begitu. Tapi ini akan didalami oleh penyidik nantinya. Untuk pasal 242 ini ancaman hukumannya itu sama seperti pasal 266, yaitu 7 tahun penjara. Yang ketiga, fokusnya adalah kepada pasal 14 ayat 1
ini menyiarkan informasi palsu. Kenapa kami zoomtokan ataupun kami fokuskan kepada menyiarkan? Karena setelah dia menyampaikan informasi bahwa dia mengatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa, tidak pernah menandatangani surat pernyataan, setelah selesai diperiksa ataupun menyampaikan BAP di Bareskrim Mabes Polri, dibawa dia melalui kuasanya dan atau dirinya sendiri menyampaikan preskon di depan media seperti ini, tetap bahasanya tidak pernah memberikan kuasa, ya kan? Artinya ada pernyataan yang kontraproduktif dengan video-video yang kita miliki. Pertama, video-video kita terkait dengan preskon yang dijelaskan Pak Rasman tadi. Yang kedua, kita memiliki video dia menerangkan bagaimana dia dilecehkan secara verbal ataupun non-verbal oleh Hotman Paris Hutapea, diduga ini ya, diduga tadi pelecehan seksual itu di Kementerian PPA. Di situ kita ada dokumentasinya, ada videonya, jelas dikatakan dia bagaimana pelecehan itu dilakukan. Tetapi setelah adanya laporan oleh HPH tadi, Hotman Paris Hutapea di Bareskrim, tiba-tiba dia mencabut ini semuanya. Dia bilang tidak pernah tanda tangan kuasa, dia sampaikan tidak pernah tanda tangan surat pernyataan, dia sampaikan lagi tidak pernah mengatakan adanya dugaan pelecehan seksual. Ini kan lucu ini. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagaimana kita komitmen dengan apa yang kita sampaikan kepada kuasa hukum kita ketika kita minta bantuan. Apalagi perkara Iklim Hakim ini, fokusnya ini ya, perkara Iklim Hakim yang dulu kita tangani itu, Run Law Firm itu menerima kuasa terhadap Iklim itu secara pro bono ataupun secara cuma-cuma. Gak ada Iklim Hakim bayar kita Rp1 pun. Bayangin aja keluar. Dalam surat kuasa ini ada 6 pengacara yang menerima kuasanya waktu itu. 6 pengacara ini tidak mendapatkan Rp1 pun atas perkara yang ditanganinya gitu. Bayangin teman-teman, ya kan? Kita tanpa dibayar Rp1 pun, tiba-tiba hari ini menjadi problem, kita dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea, tapi tidak apa-apa. Kita tetap yakin dan percaya bahwa negara ini memang negara hukum yang sistemnya akan berjalan lurus, kan begitu. Nggak bisa intervensi hukum kita ini. Saya pikir itu aja Pak. Baik. Jadi pointersnya begini. Iklim Hakim, saya tidak mau lagi berbaik-baik dengan kau. Dan saya juga tidak mau lagi berbaik-baik, berkomunikasi, buka ruang untuk saudara Iklim Hakim dan pengacara Faris Donggowi. Kenapa? Karena saya teliti kata-kata si Faris ini juga harus dipertanggungjawabkannya. Kalau Hotman bisa melaporkan saya juga bisa laporkan Faris ini. Dia mengatakan saya melakukan malpraktek profesi. Itu bahagian dari pembohongan juga. Nanti akan diuji di tanggung jawabnya itu. Jadi kau Faris tanggung jawab juga. Apakah itu dari kau atau dari Iklim Hakim? Dan itu dikutip oleh semua media. Tadi sudah saya terima, ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.